Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Cari Lembur. Kali ini gue lagi ada di Hotel Royal Pajajaran, tepatnya di Jalan Pajajaran. Nah, Hotel Royal Pajajaran itu hotel yang dekat sekali dengan pintu tol keluar tol Jagorawi, Istana Presiden, dekat sekali dengan wisata-wisata kuliner, dan dekat dengan tempat-tempat berbelanja di Bogor. Hotel Royal Pajajaran Bogor itu ada di tepat pusat ibu kota Bogor. Nah, hotel ini gue dapetin dengan harga sekitar 700.000. Kalau kita datang ke sini itu 800.000 sampai 4.500.000. Nah, di sini juga ada 3 tipe kamar. Yang pertama adalah superior, yang kedua deluxe, dan yang ketiga adalah suite. Dan gue pesan di kelas superior. Nah, kelas superior sendiri juga lumayan gede teman-teman, gede banget kalau menurut gua. Tapi kalau teman-teman yang pernah berkunjung ke sini ternyata apa yang gue sampai beda, boleh isi kolom komentar. Kenapa gua opening di sini? Karena menurut gua ini spot yang paling bagus. Karena di sini ada cermin ajaib. Tuh, cerminnya gede. Kalau kita ngaca di sini kita kelihatan lebih. Iya. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support gua dan teman gua Bapak Putu dengan cara subscribe dan diaktifin juga loncengnya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan ini adalah pintu masuk dari kamar hotel, dan gue menginap itu di kamar 810. Pertama kali kita masuk, kita langsung melihat tempat duduk. Mungkin kita buat naruh-naruh barang. Cuman disayangin, hotel bintang 4 ini tidak ada lemarinya. Jadi kalau kita mau naruh jaket atau pakaian-pakaian itu di sini. Dan hangernya itu dari besi. Ada 5 buah, ditaruh begini aja. Dan di sini bagusnya ada tempat duduknya teman-teman. Tuh, tempat duduknya kuat. Dia menyatu sama tempat penyimpanan SDB dan sama cooler atau showcase buat penyimpanan makanan ya. Cuman sayangnya karena nggak ada lemari, jadi kita taruhnya agak sedikit berantakan ya. Tuh, dia juga menyediakan tempat buat masak kopi atau minuman. Di sini juga terdapat 2 mineral, terus juga ada 2 cangkir buat ngeteh atau buat ngopi. Ya, tempatnya kayak begitulah. Mungkin kalau spot ini yang sangat disayangkan yaitu 1 lemari. Jadi kita agak sedikit berantakan. Di sini ada tempat yang menurut gua itu makan kos terlalu mahal. Spotnya apa? Yaitu di kamar mandi. Ini dia adalah spot dimana menurut gua ini memakan kos terlalu banyak. Kamar mandinya biasa. Yang nggak biasa itu ialah temboknya. Karena temboknya di sini itu pakai marmer. Jadi ini memakan kos terlalu banyak. Nah, marmernya ini juga di pinggirnya itu ada warna hitam, tapi di tengah-tengahnya ini tuh, itu warnanya kayak ke kuning-kuningan emas gitu, gold gitulah, marmer. Nah, kamar mandinya tuh sama kayak pada umumnya. Di sini dia terdapat shower dan tidak ada keran di bawahnya untuk mengambil air wudhu. Jadi kalau untuk ngambil air wudhunya dari wastafel aja. Dan di dalam sini ini ada pembatas buat kamar mandi biar nggak nyiprat. Permukaannya tinggi. Jadi dia kagak akan berceceran ke luar wastafel ini. Dan di sini dia juga ada ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau naruh sabun bisa di sini. Ini bagus sih, tempatnya mewah, gede banget. Biasanya kan orang naruh yang tempat kecil kayak gitu kan di sini. Jadi cepet jatuh atau apa. Ini bagus. Dan kalau di kamar mandinya yang disayangkan, yang kurang adalah nggak dapat hair dryer. Buat perempuan tuh penting hair dryer karena ya kalau di hotel udah pasti pakai sabun dong mandinya. Kenapa? Tahu sendiri kan. Nah, ini sama seperti biasa hotel pada umumnya. Dia dapat tempat kayak begini. Ada buat sikat gigi, ada odolnya, ada sabunnya, ada samponya. Terus sama 2 buah cangkir minum buat kumur-kumur diplastikin. Kamar mandinya biasa. Dia mereknya Toto. Wah, cinta Indonesia nih Toto nih. Wastafelnya nggak ada mereknya. Kacanya lumayan besar teman-teman. Jadi kalau masalah masuk ke kamar mandi, itu bukan hanya di depan wastafel, di samping di atas toiletnya pun buat pup juga ada cerminnya. Dia dapat handuk 2. Handuknya ada mereknya nggak? Handuknya biasa saja, sama kayak hotel pada umumnya. Di sini juga terdapat 3 lampu buat tidur. Ini lampunya warna kuning. Di kiri kanan kasurnya dia ada, dan dibuat tempat bekerjanya juga ada. Ini tempatnya itu sangat luas teman-teman. Walaupun ini kelasnya kelas tipe paling kecil, yaitu tipe superior. Buat sholatnya juga gede. Di sini juga kalau misalnya buat tidur masih bisa 2 orang, tapi nggak nyaman lah. Ini buat 1 orang juga bisa lah. Dan di hotel bintang 4 dia memberikan fasilitas TV ukuran 40 in merek Samsung, dan juga ada layanan TV kabelnya. Jadi kalau menonton tayangan luar itu juga masih ada. Nah, ini tempat tidurnya ini begini, seperti ini teman-teman.
menurut gua ini ya tadi yang seperti gua bilang, dan dia juga mempunyai ciri khas. Hotel Royal Pajajaran itu di setiap dindingnya pasti ada foto. Fotonya memperkenalkan identik dari kota Bogor, yaitu apa? Kebunnya, monumen atau tugu kujangnya, senjata ciri khas masyarakat Bogor. Lihat teman-teman, kursinya nih, tuh. Gila teman-teman. Kursinya nih jumbo banget. Sebenarnya nih kursinya bisa buat 2 orang tuh. Terlalu gede, dan di sini itu luas banget. Tuh, jaraknya. Ini kalau tidur di sini atau bermain sama keluarga itu cocok, atau buat mau makan di sini itu cocok banget, bisa. Di sini juga menyediakan telepon. Dan Hotel Royal Pajajaran itu pintarnya setiap ada kayak beginian dia langsung nempel ke tembok, tidak ada kaki-kakinya. Jadi tidak makan tempat. Jadi kalau kita bawaannya banyak, bukan hanya bisa taruh di situ, tapi juga bisa taruh di sini juga. Baru kali ini gua kunjungin hotel yang nempel ke tembok untuk setiap barang yang ditaruh. Jadi nggak makan tempat, bagus. Terus ini ke meja belajarnya. Maksudnya meja kerja. Misalkan ada kerjaan dinas ke Bogor. Nah ini meja kerja seperti ini. Ini menurut gua bagus banget. Di atasnya ada AC, AC-nya itu pakai Daikin. AC-nya itu nggak sentral ya, tapi AC single kayak gini, unit kayak gini ada di atas. Nah, ini mejanya tuh sangat kokoh teman-teman. Dan lucunya, ini bangku yang gue dudukin itu bolong belakangnya. Tuh. Hotel ini gue dapetin dengan harga 700.000 karena bini gue itu pakai ada bonus apa gitu. Terus kalau kisaran teman-teman datang ke sini itu harga 800 sampai 4.500.000. Jadi ya ini wajar lah, worth it lah, 800.000 ya worth it lah. Karena di pusat ibu kota. Jadi kalau kita mau kulineran, mau kemana, tempat wisata daerah Bogor, nah itu jos banget di sini. Hanya saja di sini juga ada sangat disayangkan spotnya teman-teman. Di sini ini kalau mau buka pintu begini teman-teman. Langsung kita dorong ke sini. Kita dorong keluar. Tuh. Nah, kalau kita dorong keluar, ini sayangnya di sini kalau kita keluar dari celah ini jendela, itu tapi cuman cor-coran, kagak ada keramik teman-teman, dan tidak ada buat tempat duduk di luar sini. Dan di sini ada outdoor AC. Jadi ya agak sedikit mengganggu sih suara gitu, dan kipas deburan kipasnya itu jadi kita kayak nggak betah, kayak begitulah di luar spotnya. Pemandangannya, konsepnya kalau dari baca dari artikel yang ada disediakan sama hotelnya katanya memandang Gunung Salak sama Gede Pangrango, tapi pas gue lihat situ rumah warga. Nah ini jarak dari bawah lantai sampai ke atas itu lumayan tinggi, 2,5 sampai 3 meter lah. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue infoin ke teman-teman semuanya. Kalau sampai video ini teman-teman sangat suka dan membantu, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe teman-teman. Jangan jahat ya Rangga. Oke teman-teman, itu aja. Nanti kita lanjut ke spot-spot lainnya. Oke, tonton terus. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di restorannya di Hotel Royal Pajajaran. Dan saya tidak sendiri, saya bersama teman kuliah saya, Indra. Nah, oke. Tadi kita udah cobain makanan yang ada di Hotel Royal Pajajaran, dan makanannya tuh banyak banget variannya. Pasti otomatis Hotel Royal Pajajaran itu juga harus menyajikan makanan-makanan yang enak. Karena di pinggir jalan raya Bogor itu juga banyak makanan enak. Jadi kalau hotel ini nggak menyediakan makanan enak, lebih baik apa enggak?
Tutup aja tuh. Untuk jusnya itu ada 3 varian jus, yaitu jus alpukat, melon. jus melon, jus mangga, sama jus pepaya. Dan itu juga jusnya langsung, bukan langsung udah di jus. Maksudnya bukan udah wadahnya yang sudah di jus, tapi jusnya di depan kita. Kita mau pilih mana? Ini. Itu langsung ada. Itu jadi nilai plus. Iya, Ya? itu jadi nilai plus. Jadi bahwa kita melihat jus yang diolah langsung, jadi kelihatan lebih segar. Mungkin kalau kekurangan yang ada di sini sih, kalau menurut saya pribadi, tempatnya terlalu jauh antara mau ngambil mesin indominya atau mesin jus atau nasi uduknya itu sama tempat yang utama itu terlalu jauh. Terus juga di sini juga lumayan ya, ada jamu-jamunya juga, ada makanan tradisional. Itu jarang ada. Nah, betul. Jamu. Ada jamunya macam-macam tadi, ada kunyit asam, ada jahe, ya kan, beras kencur, temulawak, banyak lah. Sama kayak hotel-hotel lainnya, makanan lainnya juga di sini sama lah. Cuman yang pembedanya itu ada Indomie. Restorannya di lantai 2 dan di lantai satunya ada kolam renangnya, jadi bisa berenang ya, habis Betul, makan. habis makan langsung turun ke bawah, kita Langsung loncat, berenang. langsung Betul. loncat. Ya, Oh yang tapi yang pasti sih di lantai 2 ini pemandangan ya sekitar bangunan-bangunan yang ada di Bogor, jadi nggak bisa ngeliat view, kecuali kalau ada di lantai 8 atau lantai 9 atau di rooftop, nah baru kita bisa lihat pemandangan. Pokoknya Hotel Royal Pajajaran bintang 4 ini tuh menyajikan makanan enak untuk sarapan tamu. Jadi rekomendasinya oke banget lah. Varian menu makan sarapan paginya tuh oke banget, semuanya lengkap ada di sini. Bahkan di hotel-hotel lain yang nggak ada itu kayak seperti Indomie itu nggak ada, sama fresh juice juga nggak ada. Oke, itu aja Nda. Terima kasih. Kita nanti ke bawah dulu berenang ya. Dah. Oke, teman-teman cari lembur. Kali ini gue lagi di kolam renangnya Royal Pajajaran Hotel, dan kolam renangnya itu menyatu ya, hanya ada pembatas ini. Nih, pembatas. Nah, yang di sini sebelah kiri gue dia kedalamannya 1 meter dan sebelah sana kedalaman 1,5 meter. Dan di sini menyediakan fasilitas handuk ya, jadi handuk nggak perlu bawa dari kamar karena dari hotel sudah menyediakan. Standarnya bintang 4 sih begitu, menyediakan handuk. Hanya saja di sini tidak ada pengawasan. Jadi kalau kita berenang bawa anak kecil, ini kayak gini, boleh dilihat teman-teman. Nah, nah, oke. Itu contohnya. Dia Indra teman gue. Kuliah gue bersama keluarganya, sama anak kecilnya. halo. Jadi Anik masuk YouTube Cari Lembur. Nah, dia berenang diawasi sama orang tuanya karena di sini tidak pengawas, dan kedalamannya di sini 1 meter untuk anak-anak dan untuk dewasa 1,5 meter. Dan bagusnya di sini dia ada pendoponya tuh, pendoponya. Dan bagusnya lagi di sini juga menjual makanan ciri khas Bogor, yaitu batagor. Walaupun kita ada ciri khas Bandung yaitu batagor, walaupun kita lagi ada di Bogor. Dan juga ada es krim. Untuk batagornya harganya 20.000 satu porsi, dan es krimnya harganya 10.000. Oke teman-teman, ini yang bisa saya laporkan. Ini gue bisa infoin dari kolam renang Royal Pajajaran. Yang pasti tetap waspada ya, bagi teman-teman yang mau kesini dan bawa keluarganya, tetap awasin anaknya karena di sini nggak ada pengawasan. Oke, itu aja, seru sama temen kuliah gue sama keluarganya. Dia bawa anaknya, jadi lucu, main dulu sama dia. Udah. Oke teman-teman, tibalah di hari terakhir gue menginap di Hotel Royal Pajajaran Bogor. Nah teman-teman, di hotel ini kesimpulannya dari lantai 1 itu tempatnya sangat megah, gede banget. Nah dan di situ juga ada restorannya, ada resepsionisnya, ada welcome drinknya, ada kolam renangnya.
Nah, kolam renangnya itu juga terbagi menjadi dua, hanya pembatas saja ya teman-teman. Yang pertama itu buat anak-anak kedalamannya 1 meter, dan yang kedua itu kedalamannya 1,5 meter. Tapi ingat, harus diawasi sama orang tuanya. Ya, tapi jarak untuk membilasnya kalau setelah kolam renang agak lumayan effort ya, agak jauh jaraknya. Dan setelah kita berenang ternyata kita lapar, di situ juga menyediakan batagor dan es krim. Batagornya satu porsi harga 20.000 dan es krimnya harganya 10.000. Di lantai 1 juga ada tempat bermain anak-anak, tapi agak kecil ya teman-teman. Kita lanjut ke lantai 2. Nah, ke lantai 2, oh ya sorry, di lantai 1 juga ada fitness center. Fitness centernya cuma ada 2 alat doang, cuma ada sepeda sama ada treadmill, hanya 2 alat itu aja. Terus ke lantai 2 itu ada restorannya. Restorannya itu buat sarapan lumayan enak teman-teman. Jadi kalau di situ banyak menu-menu makanan, ada yang dari tradisional, ada yang dari western. Pokoknya lengkap sih menunya. Terus yang pembeda sama hotel-hotel lain itu di situ ada Indomie. Nah, Indomie itu tuh pasti kesukaan mulut orang Indonesia. Di situ ada fresh juice. Jadi kita bisa langsung ngejus di situ dari buah yang disediakan. Ada buah pepaya, ada buah melon, dan ada buah semangka. Ada 3 varian jus itu yang bisa kita pakai. Nah, kita mau pilih yang mana? Kota Bogor itu bukan hanya kota hujan, tapi juga kota kuliner. Banyak sekali makanan yang ada di sini. Dan hotel ini tempatnya tuh jaraknya juga dekat. Misalkan mau ke Surya Kencana deket, terus mau Pajajaran, ya ini jalan Pajajaran. Dan kalau kita mau ke tempat pakaiannya juga ada outlet-outletnya, atau ke tempat nongkrong ada juga Abnormal, ada juga ada Starbucks, itu deket banget sama sini, jaraknya nggak lebih dari 200 meter. Jadi ya worth it lah, harganya 800.000 ya worth it karena pusat ibu kota. Oke teman-teman, itu aja sih, semoga video ini sangat bermanfaat. Teman-teman suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jika apa yang gue sampaikan ternyata ada yang berbeda, silahkan teman-teman isi di kolom komentar dan bantu kami untuk menuju 1000 subscriber. Oke teman-teman, ini murni subscribernya tanpa beli-beli. Gue berharap suka dengan video ini, kasih masukan dan kritikan yang baik buat gue ngebangun channel ini teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah teman-teman, bye.